siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Gimana sih kabar kalian? Baik kan? Semoga sehat ya. Terima kasih untuk kesempatan kali ini telah menghadiri diskusi pada siang kali ini. Di sini kami akan menjelaskan tentang ada apa sih dengan negara Myanmar ini yang dibilang sangat menarik nih buat kita bahas. Tetapi perkenalkan terlebih dahulu, saya Hairunisa sebagai moderator. Dan ada juga rekan saya yaitu Alfika Trisni Yunyasti, kemudian juga ada Sta Sareda Yunda Agusti, dan Kak Nabila Mega Burdiani. Next. Nah, kemudian di sini yang pertama akan kami bahas yaitu letak geografis yang akan dipaparkan oleh Kak Agus. Dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi, Myanmar ini merupakan salah satu negara yang terletak di bagian barat kawasan Asia Tenggara yang wilayahnya berbatasan langsung dengan 5 negara tetangga yang bisa dilihat di gambar sebelah sini. Nah, ada Cina di sebelah utara, Laos di sebelah timur, Thailand di sebelah tenggara, Bangladesh di sebelah barat, dan India di sebelah barat laut. Myanmar sendiri memiliki wilayah seluas 678.500 km persegi dengan area perairannya hanya 3,06%. Myanmar sendiri memiliki ciri khas kondisi geografis di mana Myanmar dibagi ke dalam 5 wilayah fisiografi, yaitu pegunungan utara, dataran tinggi timur, pegunungan barat, dataran rendah, dan lembah tengah, serta dataran pantai. Identitas kondisi geografis Myanmar berupa letak atau posisi geografis menjadi salah satu pengaruh modifikasi iklimnya. Myanmar pada dasarnya dalam pengaruh angin muson. Di Myanmar terdapat 2 danau besar, yaitu Danau Indaugi yang merupakan danau pedalaman alami paling besar di Asia Tenggara. Nah, yang kedua ada di dataran tinggi Shan. Nah, secara umum, Myanmar memiliki 3 musim, yaitu musim hujan timur laut pada Oktober sampai Februari. Musim kedua adalah musim panas antara musim kering yang terjadi antara Februari sampai Mei, dan yang terakhir adalah musim hujan barat daya yang terjadi pada pertengahan Mei hingga akhir Oktober. Berada satu kawasan Asia Tenggara, hanya iklim yang membuat geografi Myanmar terlihat sedikit berbeda dengan negara Asia Tenggara lainnya karena posisi geografisnya yang dekat dengan kawasan bersalju. Namun, secara keseluruhan kondisi geografis Myanmar masih memiliki banyak kemiripan dengan negara lain di Asia Tenggara. Myanmar memiliki bentang alam yang bervariatif dari dataran rendah hingga ke pegunungan. Myanmar yang memiliki banyak sungai besar dan gunung api menyebabkan kondisi tanahnya yang subur. Dari hal tersebut sangat menunjang bagi kegiatan agraris seperti pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Myanmar merupakan negara pengekspor kayu jati terbesar di Asia Tenggara, terutama kayu jati. Berikutnya bendera Myanmar. Dari sejarahnya, bendera Myanmar sudah berganti sebanyak 7 kali. Yang sekarang bendera ini baru diperkenalkan Myanmar pada tahun 2010, mengganti bendera sosialis yang telah digunakan sejak tahun 1974. Terdiri dari warna kuning, hijau, merah yang tersusun secara horizontal. Jadi warna kuning menggambarkan solidaritas, warna hijau untuk perdamaian, warna merah bermakna keberanian. Ini adalah lagu kebangsaan Myanmar. Berikutnya sejarah singkat negara Myanmar. Myanmar sendiri merupakan bekas jajahan Inggris, di mana Inggris merupakan negara yang mengawali hadirnya demokrasi. Namun, substansi demokrasi tidak bertumbuh dengan semestinya di negara bekas jajahannya. Demokrasi terjadi pada abad ke-18 dan 19 yang dianggap sebagai masa kebangkitan demokrasi.
Demokrasi berawal dari kerajaan Inggris dengan pergerakan sosialnya berlangsung cepat karena Inggris sebagai negara maju dari sisi jurnalisme, kolonialisasi yang dilakukan Inggris seharusnya secara tidak langsung memberikan dampak bagi wilayah jajahannya dalam hal transformasi nilai-nilai demokrasi. Akan tetapi meskipun Myanmar adalah jajahan Inggris, belum tentu nilai-nilai demokrasi Inggris di masyarakat Myanmar. Hal ini terbukti dengan rezim otoriter yang masih berkuasa di Myanmar dan membatasi peran aktor politik lain. Dalam hal ini, sipil yang akan mewujudkan demokrasi di Myanmar, khususnya Aung San Suu Kyi yang pernah menerima penghargaan Nobel Perdamaian, bahkan memenangi pemilu tetapi tidak diakui kemenangan yang diraih, padahal Myanmar merupakan tanah kelahirannya. Selama periode penjajahan Inggris, kontrol politik terhadap Myanmar dilakukan melalui India. Myanmar diperintah sebagai provinsi India sampai tahun 1937. Setelah tahun 1937, Myanmar menjadi koloni yang diperintah secara terpisah dari India. Kemerdekaan dari Inggris diperoleh Myanmar pada tahun 1948. Berikutnya ada perubahan nama dari Yangon menjadi Yangon, dari Union of Burma menjadi Union of Myanmar. Berikutnya pada tahun 2005 pusat administrasi negara digeser yang awalnya di kota Pien Mana, kemudian dipindah ke Naypyidaw. Nah, berikut daftar pemimpin negara Myanmar, bisa dilihat. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Kak Agis yang sudah menjelaskan tentang peta geografis, arti bendera, atau sampai bahkan pemimpin-pemimpin negara Myanmar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem hukum dan peradilan di Myanmar sendiri. Di mana dalam sejarahnya Myanmar itu melewati 4 periode dalam sistem hukumnya, yakni periode monarki, rezim kolonial, periode setelah kemerdekaan, dan sampai periode Dewan Revolusi atau yang dikenal dengan rezim sosialis. Seperti yang pertama, yakni periode monarki di Myanmar. Di mana pada saat itu inti dari masyarakat Myanmar adalah raja dan monarki. Di mana pada saat itu sistem yang terjadi selama lebih dari 1000 tahun sampai invasi Inggris pada tahun 1888. Kemudian pada saat itu raja yang memegang kedaulatan mutlak karena dia dianggap sebagai keturunan penguasa pertama di bumi atau yang disebut dengan Mata. Yang dimana konsep hukum dan administrasi peradilan bisa dikatakan jauh berbeda dari hukum barat, yang dimana hukum bukanlah hasil dari peraturan perundang-undangan, melainkan diciptakan oleh kebiasaan rakyat dan keputusan hakim. Menurut legenda dari India dan Myanmar, raja pertama-tama adalah Manu, yang diciptakan oleh Tuhan dan melindungi seluruh ciptaan dan diterima oleh semua makhluk sebagai mata-mata. Yang dimana hukum pidana Myanmar tidak ada yang namanya mata ganti mata atau gigi ganti gigi. Yang dimana ajaran di Myanmar ini ajarannya itu lebih melekat pada ajaran Buddha yang lembut dan mengampuni dan menghindari balas dendam. Kebanyakan sanksi hukum pidana adalah denda kecuali pembunuhan dan pemerkosaan. Kemudian hukuman mati hanya ada kejahatan yang diancam dengan hukuman mati, yang dimana contoh kasusnya itu seperti pembunuhan, pemberontakan, pemerkosaan, bahkan persengkokolan. Kemudian hukuman mati pada zaman dahulu itu sangat bervariasi, seperti berlakunya pemenggalan, kemudian tenggelam, dan penembakan oleh tombak. Tetapi semenjak berkembangnya zaman saat ini, hukuman mati ini dilakukan dengan hukuman gantung.
Menurut kepercayaan masyarakat Myanmar itu bahwa semua hukuman mati harus dilakukan pada saat matahari terbenam. Yang dimana hukum adat yang sedikit dibedakan dari sistem hukum kodifikasi yang dimaksudkan lebih sebagai panduan bagi perilaku moral daripada sebagai prinsip keputusan dan hak. Di dalam konsep umum hukum secara radikal berbeda dari yang di negara hukum proses pembuatan atau undang-undang tidak dilembagakan dengan benar sebagai dinasti Han Bau pada tahun 1753 yang di bawah doktrin Buddhis yang disebut dengan karma. Orang Burman atau orang Myanmar ini tidak peduli tentang materi prestasi di dunia ini. Keberhasilan atau kegagalan dalam gugatan ini tidak berarti banyak bagi mereka. Apa yang terjadi dalam kehidupan rakyat, dalam kehidupan sekarang ini, menurut hukum tidak terhindarkan dari karma. Yang dimana ketika melihat otoritas raja, legitimasi dan hak untuk memerintah dan mengatur rakyatnya, konsep Buddha karma harus disebutkan. Di mana sistem yudisial di Myanmar lahir di dinasti Bangan. Di periode ini kasus tersebut diadili oleh satu hakim tunggal atau dua atau lebih. Di mana konsep karma atau yang di Burma ini adalah mengambil tempat penting dalam pembahasan tradisional Burma dan sikap terhadap kekuasaan dan otoritas. Next. Kemudian pada periode kedua yaitu pada rezim kolonial. Pada saat ini tuh pada saat periode rezim kolonial itu pengadilan komisaris yudisial atau untuk Myanmar atas di Mandalay pada tahun 1900 pengadilan Myanmar yang lebih rendah untuk urusan yudisial dibentuk sebagai pengadilan sipil dan banding tertinggi yang disebut Pengadilan Kepala Myanmar. Pada tahun 1922, Myanmar membentuk Pengadilan Negeri Tinggi atas Komisi Yudisial yang dihapuskan dan dibentuk Pengadilan Tinggi di Yangon. Seperti beberapa perubahan pada sistem yudisial yang dibuat dan sebagai hasilnya di divisi sipil dan sesi hakim yang dihapuskan dan kabupaten sipil dan hakim sidang yang dibentuk, di mana wewenang yudisial mereka ditentukan hukum Inggris yang diperpanjang dengan menggunakan Indian sebagai kepanjangan tangan Inggris di Myanmar. Hierarki pengadilan India dibentuk di Myanmar hukum seperti halnya hukum acara perdata pada tahun 1859, kemudian juga Indian KUHP pada tahun 1860 dan hukum acara pidana pada tahun 1862. Yang dimana berbagai undang-undang yang diperkenalkan undang-undang seperti undang-undang kontrak, di mana ke instrumen negotiable bertindak dan terus datang secara resmi diperluas ke Rangon bahkan sebelum berubah dari 19 tahun sebelum abad ke-19 tahun. Sementara ini ada kode India lainnya secara bebas dan digunakan sebagai panduan oleh hakim di kota-kota lain di mana mereka tidak memiliki aplikasi resmi. Next. Kemudian periode setelah kemerdekaan. Pada saat itu Myanmar ini menganut pada sistem hukum Inggris yang dimana yang disebut dengan common law system yang sebagai dasar dari sistem hukumnya sistem hukumnya. Menurut Undang-Undang 1948 di negara Burma ini atau negara Myanmar ini legislatif terdiri dari dua kamar atau dua kamar yang dimana dua kamar itu yakni deputi dan kamar nasionalitas. Kedua kamar ini menikmati kekuasaan legislatif secara bersamaan. Kecuali dua hal tersebut, salah satunya adalah kecuali dua hal yang dimaksud ini, salah satunya adalah soal anggaran. Hal itu hanya diperbedakan dan diadopsi di kamar deputi dan yang lain sebagai tanggung jawab pemerintah. Pada kemandirian yudisial dalam periode ini sangat penting. Konstitusi pada tahun 1948 menetapkan bahwa semua hakim harus independen
dalam pelaksanaan fungsi yudisial mereka dan hanya tunduk pada konstitusi dan hukum. Mahkamah Agung memiliki yurisdiksi di seluruh Uni dan sebagai peradilan banding terakhir. Dan keputusan terikat pada semua pengadilan Uni peradilan menyediakan untuk menunjukkan 5 hakim dan Mahkamah Agung. Tetapi sejak tahun 1955 tetapi sejak tahun 1955 pada 4 pengadilan tertinggi memiliki yurisdiksi asli untuk Kota Rangun berkaitan dengan interpretasi konstitusi dan dalam semua sengketa antara Uni 1 dan Uni yang lain. Itu juga merupakan pengadilan utama baik pidana dan perdata. Next. Nah, selanjutnya yakni periode Dewan Revolusi atau yang disebut dengan rezim sosialis. Pada periode ini, Dewan Revolusi mengambil alih kekuasaan berdaulat pada tahun 1960-an, 1962, di mana Undang-Undang Dasar 1948 dan legislatif, kekuasaan eksekutif dan yudikatif itu adalah hak karyawan. Di dalamnya Mahkamah Agung, Pengadilan Tertinggi, Kamar Deputi, dan Kamar Nasionalitas. Pada periode ini dibubarkan. Beberapa undang-undang telah dibatalkan dan 168 undang-undang baru diberikan sejalan dengan sosialisme yang ditetapkan oleh Dewan. Kemudian pengadilan kepala didirikan dan sistem peradilan berubah menjadi sistem sosialis. Setelah diundangkannya konstitusi baru tahun 1974, pengadilan tengah, pengadilan negara dan divisi, pengadilan kota praja, dan pengadilan luar dan ketat dibentuk. Yang menonjol dari sistem peradilan adalah partisipasi kerja semua orang di semua tingkat pengadilan. Next. Nah, kemudian kondisi Myanmar saat ini, di mana Myanmar saat ini itu merupakan Republik Persatuan Myanmar yang juga dikenal sebagai Burman, di mana negara ini seluas 680 km persegi. Ini telah diperintah oleh pemerintah militer sejak kudeta tahun negara ini atau negara berkembang dan memiliki populasi lebih dari 50 juta jiwa, di mana ibu kota negara ini sebelumnya terletak di Yangon sebelum dipindahkan oleh pemerintahan junta militer ke Naypyidaw pada tanggal 7 November 2005 yang sudah sebelumnya dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian juga dalam formasi pengadilan berdasarkan Undang-Undang Kehakiman tahun 2000 banyak dibuat undang-undang baru. Pengadilan dua baru juga mulai didirikan di antara hukum-hukum baru, yakni masih berlaku seperti hukum melindungi solidaritas nasional pada tahun 1964, kemudian hukum nasionalisasi bank pada tahun 1963, kemudian hukum nasionalisasi bisnis komersial pada tahun 1963, kemudian hukum yang melindungi sistem ekonomi sosial pada tahun 1964, kemudian hukum koperasi pada tahun 1970, dan hukum Uni Myanmar. Kemudian juga pada periode ini Mahkamah Agung mempunyai tugas dalam mengawasi semua pengadilan masing-masing dalam hak fungsi peradilan dan administrasi, yang dimana Mahkamah Agung dapat mengeluarkan aturan tersebut. Kemudian juga semua hakim diangkat oleh Mahkamah Agung, kecuali hakim Mahkamah Agung. Hakim Mahkamah Agung termasuk hakim agung yang diangkat oleh pemerintah pada saat ini. Bisa dikatakan bahwa junta militer berkuasa atas semua sektor di Myanmar, termasuk oleh pemerintahan. Pada saat ini bisa dikatakan bahwa junta militer ini berkuasa atas semua sektor di Myanmar, termasuk penegakan hukum dan sistem peradilan. Seperti halnya pada isu-isu pelanggaran HAM,
saat ini menjadi masalah yang sangat serius dan mendapat perhatian dunia, di mana pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang dianggap menentang junta militer ini akan dihukum dan bahkan dibunuh. Salah satu tokoh pejuang demokrasi Myanmar ini yang dikenal adalah Aung San Suu Kyi. Next. Nah, kemudian juga dari sisi militer dan pertahanan Myanmar sendiri, pemerintah sipil dalam suatu sistem demokrasi idealnya tuh memiliki otoritas tertinggi dalam bidang politik dalam suatu negara. Akan tetapi lain halnya yang terjadi di Myanmar, di mana adanya pengaruh militer dalam sistem politik sehingga pihak militer turut serta dalam proses pengambilan keputusan. Sepatutnya militer ini terfokus pada pertahanan nasional. Hal ini tuh ternyata telah diatur dalam konstitusi yang berlaku. Lanjut, hal ini tuh ternyata pengambilan keputusannya tuh sepatutnya militer ini berfokus pada pertahanan nasional, di mana hal ini tuh berpegang pada hukum dalam tiap kepentingan yang ingin dicapai melalui pemerintahan. Kemudian adanya kepemilikan sejumlah kursi di parlemen yang mengontrol beberapa kementerian dengan beberapa strategis, serta berbagai lembaga otonom dalam pertahanan negara yang membuat militer menjadi aktor politik yang berpengaruh dalam kebijakan Myanmar. Hal ini juga terlihat di mana militer melakukan agresi berlebihan terhadap etnis Rohingya. Kemudian junta militer ini mengeluarkan undang-undang yang membatasi kebebasan pers, di mana kebebasan berekspresi dan kebebasan beropini, serta upaya junta ini berkuasa akan akses informasi dan komunikasi. Kemudian walaupun terdapat tekanan dari masyarakat internasional, tetapi hal itu tidak cukup untuk menghentikan operasi militer karena telah diatur dalam konstitusi bahwa militer ini berwenang penuh terhadap angkatan bersenjata. Dan sebagai penjaga kedaulatan negara, militer bahkan tidak segan untuk menembak langsung warga sipil Rohingya tanpa melihat usia, gender, dan apapun situasinya pada saat itu. Sehingga secara langsung pemerintah Myanmar ini memberikan militer dalam melakukan kekerasan ataupun diskriminasi dalam dalih pertahanan kedaulatan nasional tentang anggaran militer mana anggaran militer Myanmar ini sebesar 60% dari total anggaran nasional padahal. Tetapi juga di dalam kekuatan militer dan pertahanan di Myanmar ini, Myanmar ini mempunyai angkatan bersenjata yang bernama Tatmadaw, yang terus mengempur di berbagai pihak yang menentang kudeta, termasuk etnis di perbatasan. Dalam akhir-akhir ini, serangan angkatan bersenjata Myanmar, yakni Tatmadaw, dilaporkan terus melancarkan serangan udara ke jumlah kawasan dan tempat beberapa etnis ini berserang. Dalam kasus kudeta ini bukan yang pertama kali dilakukan oleh Tatmadaw. Sebelum 2021, militer Myanmar ini juga pernah melakukan kudeta pada 1962 dan 1988. Meski Myanmar sempat dipimpin oleh pemerintah sipil, pengaruh Tatmadaw dalam pemerintahan dan politik negara tersebut tidak pernah padam. Bahkan sangat besar, yang dimana kekuatan militer Myanmar ini beberapa di peringkat 38 dari total 140 negara. Myanmar yang memiliki sekitar 405.000 personel militer yang aktif dan 110 pasukan paramiliter, sehingga bisa dikatakan bahwa Myanmar ini merupakan salah satu negara yang tidak memiliki pasukan cadangan, sehingga dapat kita ketahui bahwa
Myanmar juga mempunyai kekuatan militer yang dibilang cukup besar, sehingga dari sisi pertahanannya meliputi pertahanan darat, laut maupun udara, yakni seperti yang dipaparkan. Dari segi pertahanan udara, Tatmadaw dari kekuatan militer Myanmar ini memiliki total 287 pesawat militer, kemudian sebanyak 60 pesawat diantaranya merupakan jet tempur, 5 pesawat misi khusus, 86 helikopter, dan 9 helikopter serang. Kemudian dari segi pertahanan darat, Angkatan Bersenjata Myanmar ini memiliki total 595 tank, 1.700 kendaraan nafisa baja, 40 artiler otomatis, 1.869 artileri manual, dan 496 proyektor roket. Kemudian dari yang terakhir, dari segi pertahanan laut, Myanmar ini memiliki total 187 aset, yaitu 5 kapal fragat, 3 kapal korvet, 1 kapal selam, 79 kapal patroli, dan 2 kapal perang panjang. Next. Kemudian ada juga demografi dari Myanmar yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Kak Nadila. Baik, terima kasih kepada moderator. Next. Etnis Burma yang terdapat di Myanmar lebih dominan menganut Buddha Theravada. Sebanyak 87,1% dari populasi negara ini adalah penganut Buddha yang paling religius dalam hal proporsi di bidang biarawan. Penganut yang paling mungkin ditemukan di antara etnis Burma adalah etnis Bamar, San, Rakhine atau Arakan, Senin, Karen, dan Tionghoa yang terintegrasi dengan baik ke masyarakat Burma. Next. Untuk bahasa dan budaya, masyarakat Myanmar menggunakan bahasa Burma atau Birma, dan dalam sisi kebudayaan Myanmar banyak dipengaruhi oleh agama utama yang dianut oleh masyarakatnya, yaitu Buddha. Hal ini terlihat dari banyaknya pagoda-pagoda yang dapat dijumpai hampir di setiap tempat di Myanmar. Masyarakat masih tergolong tradisional, dengan penduduk yang ramah, dan masih bisa dijumpai banyak masyarakat yang masih memakai sarung dan menghisap rokok serta cerutu. Next. Dalam sisi perekonomian di Myanmar masih tergolong rendah, terkhusus di kawasan Asia Tenggara. Sungai Mekong secara tidak langsung merupakan sumber ekonomi sebagian warga Myanmar. Selain itu, Sungai Nusalwin juga menjadi sumber perekonomian. Sumber energi listrik untuk kegiatan ekonomi dan kehidupan penduduk Myanmar bergantung kepada pembangkit listrik tenaga air. Pembangunan ekonomi di Myanmar terhambat karena keterlambatan pembangunan infrastruktur jalan dan penyediaan energi listrik yang belum memadai. Pertumbuhan ekonominya juga bergantung kepada negara-negara yang tergabung dalam sub-wilayah Mekong Raya. Dalam sisi pendidikan, saat ini pendidikan monastik telah menjadi andalan pendidikan di Myanmar selama berabad-abad. Mendampingi pendidikan formal, biara dan biarawan masih berpengaruh dalam kehidupan rakyat dan penting dalam mengambil keputusan mengingat mayoritas penduduk Myanmar masih tinggal di pedesaan. Vihara masih berfungsi sebagai pusat belajar dan ini masih berlaku di negara Buddha lainnya di kawasan Asia Tenggara. Komunitas Muslim sendiri masih tertinggal dalam akses pendidikan utama di negara Myanmar sebagian karena kebijakan yang diskriminatif negara terhadap etnis minoritas dalam mengakses hak-hak dasar yang menyebabkan penurunan
substansial status mereka di masyarakat. Pendidikan merupakan salah satu sektor yang sangat dipengaruhi oleh diskriminasi, di mana umat Islam sering menghadapi pembatasan hak mereka atas pendidikan. Sementara itu, Muslim sendiri dikritik karena tidak bekerja sama dengan pemerintah untuk menyekolahkan anak mereka ke pendidikan formal yang ditawarkan oleh sekolah-sekolah yang dikelola negara, terutama yang diakui secara hukum bagi negara di Myanmar. Hampir semua sekolah yang dioperasikan pemerintah, tetapi telah terjadi peningkatan baru-baru didanai oleh swasta. Sekolah bahasa Inggris, sekolah adalah wajib sampai akhir dan 146 institut pendidikan tinggi. Selanjutnya saya alihkan kepada moderator. Terima kasih untuk Kak Nabila yang telah memaparkan tentang demografi Myanmar. Kemudian juga ada etnis lainnya yang dijelaskan oleh Kak Ica. Dipersilakan. Terima kasih kesempatannya Mbak Moderator. Selamat siang menjelang sore teman-teman. Tadi kan sudah disinggung sedikit oleh Hairunisa di pembahasan militer dan pertahanan Myanmar mengenai etnis Rohingya, tapi sebelum saya memulai pemaparan materinya, kepada teman-teman yang ada di forum diskusi ini, kira-kira apa sih yang terlintas di pikiran teman-teman begitu ketika mendengar kata etnis Rohingya? Boleh langsung open mic atau di chat, nggak apa-apa. Kalau menurut saya, etnis Rohingya ini berhubungan sama diskriminasi dan ketidaksetaraan hak asasi manusia. Terima kasih Maharani. Ini juga ada di kolom chat dari Yanto Susilo, katanya etnis yang terbuang dari negaranya. Ya memang kalau misalkan kita dengar kata etnis Rohingya itu banyak sekali teman-teman yang ada di pikiran kita, gitu, seperti yang teman-teman sebutkan tadi. Bertahun-tahun, saya bisa bilang puluhan tahun etnis Rohingya ini mengalami kekerasan, pembunuhan, dan perlakuan tidak adil yang melanggar kemanusiaan. Etnis Rohingya ini kan tadi di awal juga sudah dijelaskan ada begitu sejak zaman pendudukan Inggris di Myanmar. Bisa dikatakan Rohingya ini suku asli di Rakhine. Diperkirakan orang-orang Rohingya ini menempati Rakhine sekitar jumlahnya sekitar 800.000 sampai 1,1 juta jiwa gitu. Jadi sama dengan 1/3 dari jumlah masyarakat yang menempati negara bagian Rakhine. Saya akan mengajak teman-teman untuk melihat beberapa insiden yang dialami oleh etnis Rohingya selama ini. Next. Ya, teman-teman, di sini kami mencantumkan sebuah gambar dan sengaja kami beri hitam putih karena teman-teman bisa lihat gitu kondisinya sangat sangat prihatin sekali ketika kami mencoba untuk mencari sumber-sumber gambar gitu. Karena cukup sulit juga untuk mencari informasi mengenai keadaan teman-teman kita yang ada di Myanmar gitu, kondisinya masyarakat suku etnis Rakhine ini. Next. Nah, jadi di sini saya mencoba untuk membuat sebuah rekam jejak begitu penindasan dari etnis Rohingya. Sebelumnya kenapa sih yang studi kasus yang kami angkat ini etnis Rohingya? Karena teman-teman khususnya juga penstudi HI pasti sudah tidak asing begitu kan mengenai etnis Rohingya ini. Teman-teman bisa lihat begini rekam jejak penindasan etnis Rohingya ini dimulai dari 1982, kemudian di 2012, 2015, 2016, dan 2017. Kami mencoba untuk membuat ini sesimpel mungkin dan sesingkat mungkin agar mudah untuk kita pahami bersama-sama. Next. Ya, jadi ini rekam jejak penindasan etnis Rohingya yang pertama kami menyebutnya insiden ya teman-teman di sini.
menggunakan kata insiden 1982. Jadi Rohingya ini disebut tidak termasuk ke dalam 135 etnis yang diakui di Myanmar. Mereka ini disebut di poin pertama disebut sebagai imigran gelap dari Bangladesh gitu. Mereka ini tidak memiliki dokumen hukum, tidak memiliki hak-hak mereka sebagai warga negara. Di poin kedua, mereka ini tidak bisa mencari pekerjaan, tidak bisa menikah secara resmi begitu, secara hukum, tertulis secara hukum. Dan mereka ini tidak mendapatkan akses ke sekolah yang layak gitu. Bahkan mereka juga tidak memiliki akte kelahiran atau surat-surat kematian gitu. Mereka ini juga bertahun-tahun menjadi korban pemerkosaan, pembunuhan, dan juga diskriminasi. Next slide. Ya, di insiden 2012 kita lihat ada bentrokan yang terjadi antara etnis Rohingya dengan Buddha radikal gitu. Ketika salah satu warga etnis Rohingya ini diduga melakukan tindakan pemerkosaan dan juga pembunuhan kepada salah seorang perempuan etnis Buddha begitu kan. Kemudian dibalas dengan perlakuan yang jauh lebih kasar begitu. Bahkan bentrokan ini diperkirakan sekitar 200 orang tewas terbunuh dan setidaknya ada 140.000 etnis Rohingya yang kehilangan tempat tinggal mereka. Lalu kita lihat di insiden 2015. Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman kalau agak berisik karena di sini ada yang sedang melakukan pembangunan di sebelah. Lanjut di insiden 2015 juga masih gitu terjadi konflik yang melibatkan etnis Rohingya di mana 25.000, bayangkan teman-teman, sebanyak ini 25.000 warga etnis Rohingya ini bermigrasi dengan menggunakan perahu melalui Teluk Bengal. Dan diperkirakan sekitar 370 orang ini tewas dalam perjalanan di laut. Dari 25.000 tadi, 370 orang tewas di perjalanan. Dan 3.500 orang terdampar tidak hanya di wilayah Indonesia, namun juga di Malaysia dan Thailand. Dan mengutip dari European Rohingya Council di tahun 2017 itu bahkan mereka sudah memperkirakan kalau ada 3.000 orang Rohingya ini dibantai setiap harinya di Rakhine gitu, makanya mereka melakukan perjalanan untuk menyelamatkan diri mereka begitu. Next. Ya, kita lihat lagi di tahun berikutnya. Insiden Oktober-November 2016. Jadi di sini 86 etnis Rohingya ini diperkirakan tewas dalam sebuah konflik yang terjadi di Rakhine gitu. Ada 1.250 rumah yang dibakar, dihancurkan. Ada 30.000 warga etnis Rohingya yang gagal melarikan diri ke Bangladesh gitu. 72 orang tewas di Sungai Naf. Mereka ini tewas karena berusaha untuk melewati sungai ini untuk menuju ke Bangladesh. Pertanyaan kemanusiaan yang terlintas ketika saya mencoba untuk memahami isu Rohingya ini adalah bagaimana bisa ada bentuk penindasan, kekerasan, pembunuhan yang begitu masif terjadi di tanah yang juga dihuni oleh pemimpin yang dipimpin oleh seorang tokoh yang tadi di awal dia ini meraih Nobel perdamaian. Bagaimana bisa hal ini bisa terjadi? Kita lanjut pada tahun 2017. Next. Ya, insiden 2017. Saya rasa ketika insiden 2017 ini naik, dunia ini gempar gitu, baru terdengar gitu soal isu kemanusiaan ini. Mungkin teman-teman di 2017 kita masih belum masuk ke universitas, jadi berita-berita yang kita dengar dari televisi mungkin teman-teman dengar ya, karena 2017 ini disebut sebagai konflik yang sangat besar saat itu terjadi. Di sini milisi Arakan Rohingya Salvation Arms atau ARSA ini menyerang pos-pos polisi dan tentara Myanmar. Teman-teman bisa baca poin-poinnya. Jadi karena operasi militer Myanmar yang diklaim sebagai bentuk balasan dari aksi teror milisi Arakan Rohingya Salvation Army atau ARSA ini. Jadi ARSA ini dituding menyerang setidaknya 30 pos keamanan polisi dan tentara Myanmar gitu.
Dugaannya ini katanya konfliknya ini bermotif politik gitu karena milisi ARSA ini mau menjadikan wilayah yang dihuni etnis Rohingya ini sebagai negara sendiri. Alhasil etnis Rohingya ini dan penduduk lainnya yang tidak berafiliasi dengan milisi ini ikut terkena aksi teror gitu teman-teman. ARSA ini kan merupakan milisi dari etnis Rohingya yang menurut beberapa sumber yang kami dapatkan ARSA ini berafiliasi dengan Al-Qaeda gitu. Saya yakin teman-teman tidak asing dengan nama Al-Qaeda gitu. Tidak sedikit anggota kelompok tersebut yang merupakan lulusan camp-camp dari Al-Qaeda dan semakin kuat karena sudah menyatu dengan masyarakat setempat. Sebagai respon balik, militer Myanmar ini akhirnya melakukan operasi pembersihan etnik dalam tanda kutip dengan dalih membasmi kaum pemberontak. Namun aparat keamanan Myanmar diduga memang mencoba untuk mengusir warga Muslim Rohingya dari negara bagian Rakhine. Gitu. Jika mengingat saat itu tidak tahu yang mana menjadi akar dari permasalahan ini, mana yang benar, apakah benar karena pecahnya konflik ini karena politik atau karena memang masalah agama gitu. Mana yang dapat kita percaya, apakah benar karena ARSA ini ingin membuat negara sendiri ataukah pemerintah Myanmar ini memang sengaja mengatur ricuhnya. Tadi di awal saya sebutkan rumah-rumah yang dibakar dan dihancurkan dan memaksa etnis minoritas ini untuk mengungsi. So, next slide. Ya, jadi kenapa tadi saya bisa membuat asumsi seperti tadi karena teman-teman saya membaca ini, saya tampilkan juga analisis dari Human Rights Watch yang menunjukkan bahwa ada area luas yang terlihat di dalam citra satelit. Jadi HRW ini punya satelit yang bisa menunjukkan titik-titik kebakaran gitu, kapan terjadinya, di mana posisinya, dan mereka ini menyimpulkan kalau daerah-daerah yang hancur dan terbakar ini sangat mungkin dilakukan dengan sengaja gitu. Namun di satu sisi pemerintah Myanmar ini menyalahkan ARSA begitu dan warga Rohingya yang menurut pemerintah mereka ini sebenarnya membakar rumah mereka sendiri. Nah, kelompok ARSA ini disebut oleh pemerintah Myanmar mereka yang harus bertanggung jawab itu atas serangan terhadap pos-pos keamanan militer Myanmar. Tapi bahkan hingga saat ini 2021 pemerintah itu belum memberikan bukti apapun untuk mendukung tuduhan tersebut dan juga tidak pernah membuktikan tuduhan serupa yang dilakukan oleh pembakaran Rohingya tadi yang saya sebelumnya jelaskan di antara bulan Oktober dan Desember 2016. Jadi HRW ini dan berbagai lembaga pendukung hak asasi manusia ini menyimpulkan bahwa aparat keamanan Myanmar ini sengaja gitu mengatur kebakaran tersebut dan memaksa etnis minoritas ini untuk mengungsi. Beberapa pengamat dari beberapa jurnal dan penelitian yang kami dapatkan, pengamat ini khawatir gitu. Dan kita pun yang membaca hasil amatan mereka ini juga khawatir kalau kekerasan tersebut ini bisa jadi lebih buruk dari apa yang dilaporkan gitu di berita. Dan teman-teman juga pasti mendengar begitu kan khususnya studi HI mengenai penyidik PBB yang menggambarkan bahwa pembantaian Rohingya ini sebagai kekejaman yang menghancurkan gitu atau bisa berarti kejahatan terhadap kemanusiaan. Dan sampai kalau tidak salah 1 tahun yang lalu dari artikel yang saya kutip dari BBC News, tidak banyak dengan adanya konflik tadi begitu rumitnya dan kita tidak tahu mana yang benar-benar menjadi akar permasalahannya begitu. Jadi tidak banyak wilayah negara ketiga yang mau menampung dan memberikan suaka kepada etnis Rohingya, teman-teman. Warga Rohingya ini berharap sekali ada negara yang mau menerima mereka karena Bangladesh juga tidak mengakui Rohingya sebagai etnis mereka begitu. Salah satu saya menonton sebuah dokumenter gitu 1 minggu yang lalu. Salah satu pengungsi Rohingya yang ada di Indonesia dalam wawancara bersama CNN Indonesia ini mengatakan ponsel teman-teman kita di sini sangat leluasa begitu menggunakan handphone. Hal yang wajar, hal yang lumrah ketika kita memegang ponsel gitu kemana-mana kita pasti pakai. Tapi di Rakhine hal ini tuh terlarang. Bisa kita bayangkan juga betapa sulitnya
proses keluar masuk informasi di Rakhine. Next. Oke. Di sini ada pertanyaan. Apakah permasalahan di Rakhine merupakan murni konflik antar agama? Jadi teman-teman, warga Rohingya ini kan komunitas yang mayoritasnya itu mereka Muslim. Jumlah mereka ini sekitar 1 juta, tetapi mereka bukan kelompok masyarakat terbesar di Rakhine. Sebagian besar warga Rakhine ini kan juga beragama Buddha gitu. Komunitas warga Rakhine ini merasa didiskriminasi secara budaya, juga tereksploitasi secara ekonomi dan disingkirkan secara politis oleh pemerintah pusat yang didominasi etnis Burma. Dalam konteks ini, Rohingya dianggap warga Rakhine sebagai saingan tambahan dan ancaman identitas mereka sendiri. Inilah dari apa yang kami amati, inilah penyebab utama ketegangan di negara bagian itu dan telah mengakibatkan sejumlah konflik senjata antar dua kelompok. Selain itu, kelompok Rakhine ini merasa dikhianati secara politis karena warga Rohingya ini tidak memberikan suara untuk partai politik mereka. Ini menyebabkan runcingnya ketegangan. Sementara itu, pemerintah ini tidak mendorong rekonsiliasi, melainkan mendukung fundamentalis Buddha dengan tujuan untuk menjaga kepentingan di kawasan yang kaya akan sumber daya alam tersebut. Jadi faktor-faktor ini adalah penyebab utama di balik konflik antar kelompok etnis dan agama. Ini juga menjadi penyebab memburuknya kondisi hidup warga Rohingya serta pelanggaran hak-hak sosial politis mereka. Saya memberikan efek bold pada kalimat kawasan yang kaya sumber daya alam. Saya ingin mengajak teman-teman lagi untuk melihat isu ini dengan sudut pandang yang lain, melalui dimensi ekonomi politik yang juga nanti akan merembet pada pembangunan pipeline di Myanmar. Teman-teman mungkin ada yang asing atau ada yang sudah terbiasa dengan kata-kata pipeline Myanmar ini ya, dan keterkaitannya dengan negara-negara eksternal. Next. Ya, jadi teman-teman, penelitian mengenai motif ekonomi sebagai latar belakang kekerasan di Rohingya ini cenderung jarang mendapatkan tempat, apalagi setelah PBB menyebutkan pelanggaran ini berdasarkan penyimpangan terhadap hak asasi manusia, gitu kan. Myanmar ini juga tertutup gitu terhadap aktivitas jurnalis dan lembaga kemanusiaan terkait isu Rohingya gitu. Kemudian genosida kemudian digunakan oleh para aktivis kemanusiaan untuk menggambarkan tabiat penguasa Myanmar begitu terhadap orang-orang Rohingya. Namun di balik kata genosida itu mungkin ada jawaban yang lain yang bisa menjelaskan kenapa suku ini, etnis ini hendak mereka hilangkan gitu. Karena Myanmar adalah negara yang negara bagian yang kaya akan minyak bumi dan gas alam. Jadi teman-teman di sini bisa membaca di layar itu ada dimensi ekonomi politik Sui Pipeline China. Jadi di seberangnya wilayah Rakhine itu ada yang namanya Sui Gas, primadona baru ibaratnya yang namanya nih harum ibaratnya gitu ya untuk negara-negara yang mencari gas alam. Kandungan gas alam di dalam tanah mereka ini dari data yang kami dapatkan itu sebanyak 10 triliun kubik feet. Angka yang fantastis untuk sebuah eksplorasi gas gitu teman-temannya, belum lagi kawasan eksplorasi hutan di daratan. Rakhine ini kan tanah yang kaya. Daerah ini kemudian dijadikan bencakan bagi negara lain yang hendak melakukan eksploitasi dan pembelian minyak dan gas oleh pemerintah junta militer gitu. Seperti Cina, Thailand, dan India yang salah satu yang menjadi mitra utama pemerintah Myanmar. Pembukaan Rakhine ini kan sebagai sumber ekonomi. Ditandainya ini pertama kalinya itu dibuka beberapa sumur yang dikelola oleh perusahaan asing dan lokal. Namanya Sui Gas yang saya sebutkan. Nah, Sui Gas ini dioperasikan oleh perusahaan India dan Korea Selatan pada awalnya. Dan sementara perusahaan Cina, Malaysia, Australia, Inggris, Amerika Serikat ini ikut berbagi petak di Rakhine itu untuk menggali minyak dan gas. Produksi yang bisa dibilang mutlak itu membutuhkan
dengan jumlah yang banyak tadi pasti membutuhkan medium untuk distribusi kan teman-teman. Dan dengan minyak dan gas yang banyak sekali jumlahnya, akhirnya konsorsium pemerintah Myanmar dan beberapa perusahaan ini sepakat untuk membangun pipa gas tadi, pipeline. Myanmar ini kan negara yang yang mereka ini suka dengan kepastian gitu, sama seperti yang mereka lakukan di salah satu sumur Yadana. Teman-teman mungkin pernah membaca, jadi di Yadana ini mereka membangun pipa dari sumur langsung ke wilayah Thailand, importirnya gas Myanmar. Jadi hal serupa juga diberlakukan pemerintah Myanmar gitu di Rakhine. China ini menjadi pembeli pertama dari hasil sway gas ini dengan di sini tercatat 400 juta kubik feet. Dan karena konsorsium Cina bersedia langsung membeli dalam jumlah besar serta menjadi mitra potensial gitu. Mereka menyebutnya China dan Myanmar ini akan menjadi mitra yang potensial di masa depan. Maka dibangunlah teman-teman pipa sepanjang 2.380 km dari lepas pantai Chao Phraya, Rakhine menuju wilayah Cina. Jadi teman-teman bisa membayangkan ya kalau misalkan kita sudah tidak asing gitu dengan peta Asia Tenggara, kita juga sudah tidak asing dengan bentuk negara Myanmar. Tadi juga di awal sudah disebutkan. Jadi teman-teman bisa membayangkan bagaimana pipa sepanjang 2.380 km ini membentang gitu untuk dari Rakhine menuju ke wilayah Cina. Dan proses pembangunan pipa ini dimulai dari 2009. Ini juga menimbulkan banyak masalah gitu kan. Nah, jadi ada salah satu yang waktu itu berani untuk menyebutkan Arakan Oil Watch. Mereka ini mengungkapkan untuk memastikan gitu kelancaran jalannya pembangunan pipa ini, dan mereka ini menyebutkan si Arakan Oil Watch ini menyebutkan kalau pada akhirnya pendekatan otoriter yang dilancarkan oleh Myanmar. Teman-teman tercatat sebanyak 16 batalion tentara Myanmar ini dikerahkan. Selain itu, proyek tersebut ini memaksa 10 teritori digeser wilayahnya, termasuk Rakhine. Gitu. Pembangunannya ini juga menggunakan sistem kerja paksa. Myanmar ini mulai serampangan terhadap segala hal yang menghalangi proyek migasnya di Rakhine. Myanmar, masyarakat Rakhine ini sudah melakukan perlawanan terhadap proses pembangunan proyek yang semena-mena sejak 2007 ini. Sayangnya perlawanan mereka ini disikat habis oleh militer Myanmar kala itu. Kemudian kan Myanmar di 2011 mereka ini kan membuka diri gitu. Jadi ekspansi dari Cina ini juga tidak tertahankan lagi karena Myanmar sudah membuka jalur mereka. Jadi tadi kan di awal juga sudah dijelaskan Myanmar ini berada dalam posisi geopolitik juga yang penting dan strategis bagi kepentingan Cina seiring dengan pembangunan jalur pipa Suez ini. Dan jalur pipa ini di negara bagian Rakhine ini sudah menghubungkan bentangannya itu loh teman-teman, memotong bagian tengah dari Myanmar gitu, dan langsung menghubungkan distribusi migas dari Afrika dan Timur Tengah ke negara Cina. Nanti di akhir akan saya tunjukkan petanya si pipeline ini, mereka membelah Myanmar gitu. Jadi pipa Myanmar ini mulai beroperasi di 1 Juli 2013 dari tadi kan saya bilang mereka mulai untuk membangunnya ini dari 2017 dan kesepakatan mereka itu juga dari 2017 gitu. 2007 maksud saya, dan dimulai dari 2013. Next. Ya. Jadi teman-teman ini yang tadi saya sebutkan petanya, situ teman-teman bisa lihat ya, itu memang membelah seperti itu dan itu langsung masuk ke China. Teman-teman bisa lihat, bisa amati dulu di situ. Jadi
Cina ini sangat berkepentingan dengan jalur pipa ini untuk membawa migas ke negaranya. Dan saya mendapatkan data total investasi yang diberikan oleh Cina kepada Myanmar untuk migas ini sebesar 29 miliar US dollar selama 3 dekade. Jadi bisa dibilang hal ini membuat rezim junta militer di Myanmar ini yang perusahaannya menjadi mitra dalam proyek ini harus memastikan wilayah jalur pipa ini aman kan gitu. Jadi proyek gas dan jalur pipa Sway yang mengeksplorasi gas alam ini apa ya? Kan mereka ini banyak mengeksplorasi gas alam bawah laut gitu di lepas pantainya. Jadi teman-teman bisa lihat ini yang Swegas ini kan ada tanda Swegas. Jadi mereka itu menggalinya di situ. Di lepas pantai barat ya sebelah barat Myanmar. Ada yang ujung tulisannya Swegas. Jadi mereka benar-benar memotong dari ujung pantai, memotong di tengah untuk menuju ke Cina. Nah, dual pipa gas yang dibangun melewati negara bagian Rakhine. Di sini juga ada tertulis Shan, Burma Tengah, ini ya. Ini sudah menghancurkan kehidupan nelayan dan merampas ribuan hektar karena mereka melewati melewati daerah-daerah ini. Jadi mereka ini merampas ribuan hektar tanah dan membuat puluhan ribu warga lokal Buddha menganggur. Meskipun belum terbukti begitu teman-teman, tapi ada dugaan bahwa persekusi terhadap Rohingya ini digalang oleh sejumlah biksu ultranasional seperti Wiratu sejak 2011 yang dinilai sebagai operasi terselubung dari junta militer yang saat itu berkuasa. Junta ini menggunakan para biksu yang dihormati oleh warga lokal untuk mengalihkan kemarahan warga lokal Rakhine terhadap pemerintah Myanmar akibat proyek minyak dan gas ini dan menjadikan warga minoritas sebagai musuh bersama, sebagai kambing hitam ibaratnya begitu, karena perbedaan agama dan budaya. Kan permasalahan agama dan budaya ini bisa dijadikan salah satu pemicu konflik yang sangat besar gitu teman-teman. Apalagi masalah agama ini kan masalah yang sangat sensitif sekali. Jadi ketika itu dipantik dan dijadikan sebagai alat untuk pengalihan, saya tidak bisa bilang pengalihan isu, mungkin untuk pengalihan mereka dalam pembangunan pipa Sway ini, mereka menggunakan itu. Jadi masyarakat internasional juga yang tidak memandangi dari secara politik dan ekonomi, ya mereka akan memandangnya sebagai ini memang genosida gitu untuk penghapusan etnis. Padahal sebenarnya kalau misalkan kita melihat dari sisi politik ekonomi, kita bisa melihat di sini kepentingan dari junta militer Myanmar untuk wilayah Rakhine. Next slide. Ya, jadi di sini ada poin-poin yang sengaja saya letakkan di akhir. Yang pertama, peningkatan aktivitas eksploitasi di Rakhine pada 2010 sampai 2013. Jadi, kenapa dari 2010 sampai 2013? Karena di 2007 ini mereka baru memulai konflik-konflik yang tadi itu karena perebutan wilayah untuk pembangunan pipa Sway tadi. Dan di 2020 sampai 2013, negara-negara eksternal yang tadi saya sebutkan, mereka ini berusaha juga untuk menduduki atau mengeksploitasi, itu kasarnya, mengeksploitasi wilayah tersebut. Di poin kedua, karena konflik 2012 memanas, proyek raksasa yang muncul meningkat lebih dari 170%. Jadi, masih berkaitan dengan poin yang pertama, peningkatan aktivitas eksploitasi. Jadi, data ini saya dapatkan dari Forbes. Itu salah satu organisasi dari Amerika Serikat sendiri juga, yang mereka ini berfokus pada bisnis. Nah, jadi mereka ini melihat ketika konflik 2012 antara etnis Rohingya Muslim dengan etnis Buddha, etnis yang beragama Buddha,
justru proyek raksasa ini muncul begitu meningkat gitu lebih dari 170%. Kan bagaimana kita tidak bisa mencurigai hal tersebut gitu. Kemudian uh, di poin ketiga, proyek Sweet Pipeline beroperasi sejak 2013 dan menghasilkan 150 juta dolar AS per tahunnya. Poin keempat, pemerintah merampas tanah untuk perusahaan sejak 2012 hingga saat ini. Jadi hingga saat ini pun pemerintah itu masih terus berusaha untuk mengambil hak-hak dari warganya begitu, karena mereka ini punya kepentingan. Ya benar, saya bisa menyebutnya kepentingan untuk mereka gitu kan, karena negara-negara mitranya mereka untuk pembangunan pipeline gasnya yang ada di Myanmar ini seperti China, Amerika Serikat, Australia, Thailand ikut terlibat itu membutuhkan membutuhkan zona yang lebih luas gitu untuk pembangunan pipeline yang lebih besar gitu. Jadi pemerintah Myanmar ini terus merampas tanah gitu untuk pembangunan perusahaan sejak 2012 hingga saat ini. Dan saya lupa mencantumkan jumlahnya, tapi kalau tidak salah itu ada sekitar 7.000 hektar setiap minggu atau setiap bulannya, saya kurang tahu, teman-teman nanti bisa cek sendiri. Jadi ada sekitar 7.000 hektar yang diambil gitu. Itu jumlah yang cukup besar untuk wilayah Malaysia, untuk wilayah Myanmar, untuk wilayah Myanmar yang ukurannya segitu gitu. Mungkin lama-lama untuk beberapa tahun lagi bisa saja wilayah itu habis hanya untuk pembangunan si pipeline ini kan teman-teman. Tuh. Dan untuk berita terbaru mengenai etnis Rohingya, baru saja sekali teman-teman terjadi pembunuhan terhadap, saya baru baca beritanya 2 minggu yang lalu, terjadi pembunuhan terhadap ketua kelompok pemimpin etnis Rohingya di Bangladesh. Jadi kan di Bangladesh itu ada camp-camp untuk pengungsi dari etnis Rohingya yang mengungsi ke Bangladesh. Di awal Oktober kemarin, pemimpin warga Rohingya yang ada di sana di pengungsian itu ditembak oleh kelompok orang. Kemarin baru saya baca lagi, ternyata jumlahnya 5 orang. Tapi sulit sekali untuk mencari apa penyebab kenapa pembantaiannya bahkan sampai ke tempat pengungsian gitu. Tapi menurut apa yang kami dapatkan, kemungkinannya masih berkaitan dengan pergerakan yang dilakukan oleh ketua dia ini bisa dibilang pembicara dari pengungsi yang ada di Bangladesh itu, karena dia sudah diundang di PBB untuk berbicara mengenai konflik yang terjadi. Dia juga sering diundang ke stasiun televisi begitu untuk menceritakan apa yang terjadi di Myanmar, karena keterbatasan dan ketertutupan pemerintah Myanmar terhadap media internasional. Mungkin itu saja perkembangan terbaru dan penjelasan yang bisa saya sampaikan untuk penutup materi hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Kak Ika. Ini jelasnya tuh cukup rumit banget ya dengerinnya. Jadi ternyata itu konflik lainnya ini sangat ekstrim ya. Terus apa kalau ada pertanyaan dari teman-teman, di mana kami mempunyai aturan diskusi, kami akan membuka 2 sesi tanya jawab, dan mana setiap sesi akan kami persilakan untuk 2 orang penanya menjelaskannya, silakan menjelaskan, dan untuk yang menjawab berlaku untuk semua peserta yang hadir, dan diharapkan bisa menjawab pertanyaan yang diberikan kepada penanya. Bagi peserta yang bertanya, diharapkan untuk memberikan tanggapan kembali jawaban yang diberikan. Kemudian saya sebagai moderator akan memberikan skor 2 bagi para peserta yang bertanya dan 4 atau 5 untuk para peserta yang menjawab. Yang ingin bertanya boleh raise hand atau langsung speak up atau melalui room chat. Udah ada ya. Jadi
Untuk sesi pertama ini, yang muncul di slide saya terlebih dahulu dipersilakan untuk Kak Elmi. Maaf, sebelumnya nggak open kamera. Pertanyaan saya singkat aja. Mengapa sih tingkat pendidikan di Myanmar itu masih tergolong rendah? Ada nggak sih penyebabnya gitu? Nggak sih? Untuk pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu ya. Jadi untuk penanya kedua yaitu dipersilakan untuk Kak Elmi. Halo Kak, bisa dengar suara saya? Kak Elma. Oh iya, maaf. Tadi lupa mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas? Oke. Jadi kan untuk di beberapa tahun terakhir terbelakang ini dari tahun 2020 itu salah satu masalah utama dari kebanyakan negara-negara dunia itu baik yang negara besar maupun kecil itu atau negara berkembang itu adalah pandemi COVID-19. Nah, aku pengen nanya bagaimana dengan kondisi di Myanmar sendiri, terutama kan saat ini mereka juga tengah di dalam kondisi konflik ya. Apakah pandemi itu juga parah di negara tersebut, terus apakah itu semakin buruk atau bagaimana di saat-saat masa krisis akibat konflik ini? Terima kasih. Kedua penanya jadi dari teman-teman ada yang mau jawab? Oke, di sini saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Elmi Wandani. Kurang lebih pertanyaannya, mengapa pendidikan di Myanmar masih tergolong rendah? Pendidikan di Myanmar sendiri tergolong rendah itu biasanya dikarenakan negaranya yang masih berkembang, dan di Myanmar itu banyak terjadi konflik. Salah satunya adalah yang paling terkenal, konflik Bank Senturi, yang telah banyak menguras energi dan memecah konsentrasi akan Myanmar sendiri, dan berpengaruh juga kepada bidang pendidikan. Keyakinan bahwa pendidikan atau lebih tepatnya sekolah formal merupakan persiapan untuk hidup diperkenalkan ke Myanmar dengan kedatangan Inggris, dan saat ini Myanmar sendiri telah menganut pendidikan monastik. Terima kasih. Itulah jawaban dari kelompok kami. Apakah Kak Elmi menerima dari kelompok kami?
Hai Renisa, maaf suaranya kecil banget. Apa masih kecil? Iya masih. Halo teman-teman, mohon maaf, ini Hayrunisanya katanya mau ganti device, jadi eh, aku ya yang gantiin buat jadi moderator biar kita cepat selesai. Tadi sampai di jawaban dari Nadila, pertanyaannya Elmi. Saya kembalikan ke Elmi, apakah pertanyaannya sudah cukup terjawab oleh jawabannya Nadila tadi? Iya, cukup. Makasih. Untuk poinnya, tadi kan sudah dijelaskan ya kalau tidak salah mengenai poinnya dari, ya, mau dikasih poin berapa? Kasih 5. Terima kasih. Terus tadi ada pertanyaannya dari Helma, poin utamanya kondisi Myanmar saat ini di masa pandemi seperti ini. Saya izin menjawab untuk pertanyaannya Helma. Jadi dari yang saya bahas, Myanmar ini sama seperti negara-negara lain yang terdampak pandemi COVID juga gitu. Dan Myanmar ini karena kondisinya mereka lagi konflik gitu kan, Myanmar ini juga apa ya ibaratnya jadi ganda gitu loh permasalahan mereka ini, belum lagi mereka mengatasi kecaman dari dunia internasional mengenai konflik yang terjadi di negara mereka. Terus itu mereka juga harus melakukan perbaikan terhadap tatanan negara mereka. Terus belum lagi pandemi COVID gitu, mereka juga berusaha untuk apa ya, untuk membangun kembali negara mereka ini. Dan dari apa yang kalau tidak salah di awal Oktober kemarin, China ini memberikan bantuan dosis vaksin ke Myanmar gitu untuk pemerintah Myanmar yang sekarang. Tapi masyarakat etnis Rohingya yang ada di Myanmar ini apa ya, tidak diberikan gitu, mereka tidak diberikan hak mereka karena mereka tidak terdaftar sebagai warga negara gitu. Jadi mungkin seperti itu sih kondisi COVID, pandemi COVID di Myanmar gitu. Dan kalau misalkan di Myanmar itu kan mereka masih dipegang oleh apa ya, otoritas dari pemerintahan junta militer gitu. Jadi agak sulit untuk mengontrol distribusi seperti obat-obatan atau distribusi di rumah sakit, APD, obat-obatan gitu, masker yang simple. Setahu saya itu mereka kesulitan gitu. Kemarin itu sempat juga dibahas di Kemenlu RI kalau Indonesia ini juga sebenarnya berupaya untuk membantu gitu. Banyak sekali negara-negara di ASEAN ini ingin membantu Myanmar, tetapi Myanmar ini sudah lebih dulu didukung oleh Tiongkok gitu teman-teman. Karena mungkin tadi seperti penjelasan di materi kan saya sebutkan mereka ini mitra, gitu, mitra yang sangat kuat sekali. Kemudian dan untuk kondisi masyarakat di Rakhine, mereka masih kesulitan untuk mendapatkan akses kesehatan gitu. Di
di sebelum pandemi saja mereka kesulitan gitu untuk mendapatkan akses kesehatan gitu, apalagi di masa pandemi seperti ini. Begitu Helma. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan lagi? Saya persilakan. Nggak ada ya? Kalau gitu saya kembalikan ke Helma. Gimana Helma? Poinnya dimaksimalkan. Oke, terima kasih Helma. Hairunisa, apa mau ambil kembali roomnya? Boleh, terima kasih Kak Ica. Ya, saya kembalikan ke Hairunisa ya. Terima kasih. Terima kasih juga. Selanjutnya kita kembali ke sesi kedua yang ingin bertanya. Di sini ada Kak Yanto. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terdengarkah suara saya? Terdengar Kak. Oke. Ini kan itu kan tadi Pak J membaca terkait kalau Rohingya ini dianggap oleh warga Rakhine itu sebagai saingan tambahan dan ancaman bagi identitas mereka sendiri. Nah, jadi apakah bisa disimpulkan bahwasanya ketidaksukaan warga terutama yang beragama Buddha yang terhadap etnis Rohingya ini bukan saja akibat dari masalah agama, melainkan ada faktor pendorong lain yaitu dari masalah politik dan ekonomi antara keduanya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Untuk pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu. Untuk penanya kedua, silakan untuk Kak Reza. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya kedengaran kah suaraku? Kedengaran Kak. Ya, jadi saya mau nanya tentang yang di kasus Rohingya tadi itu. Ada nggak sih gara-gara kasus Rohingya ini ada ketidakstabilan di dalam negara Myanmar itu sendiri? Terus apakah kasus Rohingya ini itu mempengaruhi hubungan luar negeri dari Myanmar ini sendiri? Kalau berpengaruh, kenapa Myanmar ini nggak mencoba untuk menyelesaikan permasalahan ini? Terima kasih. Terima kasih Kak untuk pertanyaannya. Berikan kami beberapa menit untuk mendiskusikan pertanyaannya. Hairunisa, saya mau jawab dari pertanyaannya Yanto dulu. Boleh nggak? Boleh, dipersilahkan untuk menjawab. Ya, tadi kan pertanyaannya garis besarnya itu si Rohingya ini dianggap oleh warga Rakhine sebagai saingan gitu kan untuk ancaman dari masing-masing identitas dari mereka. Jadi hubungan antar agama di Myanmar ini kan tadi saya sebutkan itu masalah yang sangat kompleks sekali gitu. Jadi warga Muslim terutama Rohingya ini dikonfrontasikan dengan rasa takut yang mendalam terhadap Islam di masyarakat dan negara mayoritas yang warganya ini beragama Buddha. Jadi warga yang fundamental ini mengklaim bahwa kebudayaan Buddha serta masyarakat ini terdesak begitu oleh warga Muslim. Saya sepertinya harus hati-hati sekali untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi apalagi Myanmar ini kan dikelilingi oleh negara-negara yang mayoritasnya warganya ini beragama Islam seperti Malaysia, Indonesia, Bangladesh, kan. Jadi warga Rohingya ini dianggap sebagai ancaman terhadap gaya hidup dan kepercayaan Buddha dan jadi jalan menuju mereka ada ketakutan Islamisasi begitu terjadi di Myanmar. Tapi tadi kan ditanya didorong juga nggak sama masalah ekonomi. Jadi kalau dari kacamata kami, masalah ini memang punya aspek ekonomi gitu.
Rakhine ini kan salah satu negara bagian yang warganya paling miskin di Myanmar, walaupun mereka ini kaya dengan sumber daya alam. Gitu. Jadi warga Rohingya ini dianggap sebagai beban ekonomi tambahan jika mereka bersaing untuk mendapatkan pekerjaan dan kesempatan untuk berbisnis. Gitu. Pekerjaan dan bisnis di negara bagian itu sebagian besar kan dikuasai oleh kelompok elit Burma. Jadi bisa dibilang rasa tidak suka warga Buddha terhadap Rohingya ini bukan saja masalah agama gitu, melainkan juga didorong oleh masalah politik dan ekonomi. Itu dari saya, terima kasih. Untuk Kak Yanto, apakah ada tanggapan dari penjelasannya Kak Ica? Halo Kak? Oke, untuk poinnya itu berapa? Untuk poinnya dimaksimalkan. Terima kasih Kak. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Reza. Boleh diulangin lagi Kak tadi pertanyaannya. Kayaknya saya ada miss beberapa poin. Minta tolong ya. Ya, jadi saya mau nanya tadi, isu Rohingya ini itu ada nggak sih pengaruhnya bagi keadaan dalam negerinya si Myanmar ini sendiri? Terus sama mempengaruhi juga nggak sama hubungan luar negerinya Myanmar ini? Kalau ada, kenapa Myanmar ini nggak mau menuntaskan isu Rohingya ini? Begitu. Terima kasih. Hairunisa ini boleh Kak langsung dijawab lagi. Boleh, silahkan Kak. Oke. Nanti mungkin bisa teman-teman tambahi ya. Jadi tadi kan pertanyaannya, konflik ini berpengaruh nggak ke dalam keadaannya Myanmar gitu? Berpengaruh nggak ke dalam negerinya Myanmar? Sebenarnya konflik ini pun apa ya terjadi karena keadaan Myanmar yang tidak stabil gitu. Kan mereka ini, mohon maaf ya teman-teman, agak berisik. Ya, jadi konflik di Myanmar ini apa ya, konflik isu Rohingya ini memang menjadi salah satu alasan ketidakstabilan gitu. Tapi isu Rohingya ini juga bisa disebut apa ya? Isu Rohingya ini tuh juga bisa disebut sebagai salah satu dampak dari ketidakstabilan sebuah negara. Apa? Menurut saya ini tuh saling berkaitan gitu loh. Kalau misalkan ini dibilang berpengaruh atau enggak sama Myanmar, pasti berpengaruh gitu karena apa ya? Ini tuh juga dipicu dari pemerintah Myanmar itu sendiri gitu kan. Mereka kalau menurut saya di poin yang tadi saya tangkap dari pertanyaannya, kenapa Myanmar ini nggak mau menuntaskan isunya begitu? Sedang pertanyaan saya lagi, kenapa Myanmar ini terus-terusan berusaha untuk menguasai apa ya? Menguasai secara paksa wilayah-wilayah yang seharusnya itu digunakan masyarakat untuk tempat tinggal mereka gitu. Kenapa mereka nggak mau menuntaskan? Mereka ini punya kepentingan gitu. Tadi kan saya menjelaskan tentang Sway Pipeline. Nah, mereka ini kan punya kepentingan yang dianggap lebih memberikan mereka keuntungan ketimbang mereka harus menyelesaikan permasalahan isu gitu. Kan masyarakat internasional juga tertanam begitu kan tentang terjadi genosida, penghapusan etnis karena konflik agama begitu kan, apa ya? Kalau misalkan kita melihat dengan sudut pandang seperti itu, saya pikir apa ya, isu ini memang dibilang Myanmar ini harus menyelesaikan isunya gitu.
Tapi mereka ini kan punya kepentingan secara ekonomi, gitu kan. Tadi saya menyebutkan jumlah yang fantastis gitu, betapa besarnya negara-negara eksternal ini memberikan investasi, gitu, menjadi investor di dalam pembangunan pipeline Suez-nya ini. Dan apakah ini berpengaruh ke negara sekitar? Tentu saja berpengaruh, karena kan dari apa yang dilakukan oleh sebuah negara pasti akan memberikan dampak terhadap negara lainnya, begitu kan. Kan kayak kasusnya etnis Rohingya. Etnis Rohingya dari Myanmar ini harus lari kemana kalau nggak ke negara-negara sekitarnya, gitu kan. Negara-negara sekitarnya harus memberikan suaka kan, untuk harus memberikan bantuan, gitu istilahnya. Jadi pasti ini memberikan pengaruh. Belum lagi China ini kan lagi di kondisi yang bangkit perekonomian mereka, salah satunya juga karena mereka ini kan bangkit ekonominya juga salah satunya didukung karena mereka membutuhkan ini tadi gas yang ada di Rakhine. Ini juga jadi salah satu yang membuat negara-negara, bahkan kemarin saya sempat membaca, saya kutip, PBB itu bilang kalau misalnya sebenarnya bukan Myanmar yang langsung memberikan dampak ke negara-negara lain, tapi negara-negara yang bergabung untuk yang terikat di dalam konflik Rohingya ini mereka sebenarnya yang memberikan pengaruh besar, seperti China, Amerika Serikat, yang mereka sebenarnya dari luar menggalakkan ayo kita hapus penindasan terhadap etnis Rohingya, tapi mereka kan punya kepentingan, gitu. Terjadi dilema begitu antara negara-negara eksternal yang mereka mau mendapatkan citra baik di masyarakat, tetapi mereka ini juga punya kepentingan, gitu, yang harus mereka capai di negaranya. Gitu kira-kira. Reza, saya kembalikan ke moderator. Untuk jawabannya, apakah udah diterima sama Kak Reza? Jawabannya sudah cukup baik ya. Poinnya dikasih maksimal aja. Terima kasih. Terima kasih untuk jawaban dan pertanyaan dari teman-teman yang telah hadir kali ini. Karena mengingat waktu udah selesai, jadi berakhirlah hasil diskusi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.